Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Eno Channel. Selamat siang, selamat sore. Gimana kabar kalian, sobat, sahabat semua? Mudah-mudahan sehat dan dimudahkan semua urusan dan rezekinya ya. Kali ini saya mau membuat tutorial cara mengemudi mobil manual transmission ya. Nah, bagi kalian yang pemula, yang baru belajar mengemudi, kalian harus tahu ini dulu ya guys ya. Ini kalian harus hafal di luar kepala, artinya ini posisinya 1 2 3 itu semua ada petunjuknya ya guys ya. Jadi kalau kalian belum hafal ini, saya harap hafalin dulu ini ya, dihafalin posisinya. Karena apa? Kalau misalnya kalian nanti belajar terus apa cara mengoperasikan ini, kalian harus masih liatin ininya, fokus ngeliatin ke sini, nanti depannya bahaya gitu, bisa nyodok orang atau mobil orang ya. Nah, itu kan nanti jadi masalah. Nah, makanya saya tekankan di sini, kalian harus hafal ini dulu. Yang pertama ya, kalian hafalin ini dulu. Kalau kalian udah hafal ini posisinya, ini kan ada gambarnya tuh, lebih gampang kan dihafalin. Ada 1 ke depan, 2 ke belakang, 3 depan agak geser ke kanan dikit, 4-nya ke belakang lagi, terus 5 ke depan geser ke kanan dikit lagi tuh ya posisinya. Nah, terus mundur, R itu mundur ya guys ya, R mundur ke belakang. Nah, ini mundur tuh, posisinya kan udah jauh ke geser ke kanan ya, posisinya jauh. Nah, kalau posisi netral tuh begini tuh, di tengah-tengah. Jadi kalau pas digoyang-goyang gini dia nggak ada nyangkut, nggak ada apa gitu ya. Dia enteng gitu. Tapi kalau posisi masuk gigi, nah dia pasti posisinya naik tuh. Terus ini juga berat tuh, nyangkut. Kalau netral kosong tuh, enteng. Nah, itu ya, itu yang pertama, kalian harus hafalin ini posisinya ya. Kalau kalian ini udah hafal, nah yang kedua ini kan belajar mobil manual transmission ya. Nah, kalau manual transmission tuh ada 3 pedal nih. Nah, ini yang saya injak ini kaki kiri itu kopling, yang terus tengah ini rem, ini gas. Jadi kalian sebelum kalian memasukkan atau masukkan persneling gitu ya, kalian diinjek dulu koplingnya, injek, baru baru ininya masuk satu. Ini kalau baru mau jalan ya, pakai gigi 1 ya kalian ya, inget-inget ya, pakai gigi 1. Nah, dan juga kalian harus tahu juga nih fungsinya kupling tuh buat apa. Kupling itu biar kalian di kuplingnya udah masuk persneleng, tapi kuplingnya kalian nggak lepas, mau digas sekencang apapun gitu ya. Nah, itu nggak bakalan jalan, nggak bakal maju mobilnya ya, nggak bakal lompat gitu. Nah, kecuali kalian harus jadi untuk jalan tuh kalian tuh harus seimbang antara kopling ini dengan gas caranya ya. Nah, koplingnya diangkat pelan-pelan, gasnya diinjak masuk di gas dikit gitu ya. Nah, kalau kalian udah mobilnya udah maju, jalan bergerak, dikopling lagi, baru masuk ke persneling 2. Kalau udah jalan lagi, kopling lagi, masuk persneling 3 gitu ya. Ini kalau mobil manual tuh lebih gampang ya guys, apalagi metik sih lebih gampang lagi guys ya, gitu ya. Nah, itu yang saya tekankan di sini dulu nih guys ya. Jadi kalian itu harus betul-betul benar-benar hafal ini nih posisinya. Orang ini kan ada gambarnya juga sih, lebih gampang gitu. Kalau zaman dulu saya belajar mobil pertama tuh, mobilnya tuh mobil udah tua gitu ya. Jadi ininya tuh kalau zaman dulu tuh bukan begini, masih jadi cuman gambar tempelan, jadi lama-lama hilang. Kalau ini nih nggak bisa hilang sampai bertahun-tahun, nggak bisa hilang. Kali ini timbul kayak diukir gitu ya. Kalau zaman dulu tuh cuman kayak tempelan. Jadi kalau lama-lama mobilnya berumur ya ini bisa hilang, nggak jelas. Kalau mobil zaman sekarang tuh lebih modern, lebih enak juga gitu ya. Nah, kalian harus hafalin ini dulu. Terus kopling, ini fungsinya kopling buat apa?
Nah, posisi kopling itu yang paling kiri nih, kaki kiri saya kiri nih, tengah ini rem, ini gas gitu ya. Nah itu kalian harus hafal. Kalau kalian udah hafal ini, kalian belajar jalan apa maju ya. Nah maju pun saya seperti saya bilang, jadi kalian harus koplingnya dilepas pelan-pelan, sedikit-sedikit, terus diimbangi dengan gas. Nah gitu ya guys ya. Nah kalau kalian udah bisa jalan, satu pindah ke dua, dua pindah ke tiga, tiga pindah ke empat, nah itu udah normal. Lama-lama pelan-pelan pasti kalian bisa. Sebenarnya sih kalau praktek langsung lebih ini ya. Nah, makin ini namanya juga tutorial ya, buat kalian-kalian yang mau belajar mengemudi dari yang pemula, yang masih nol gitu ya, pengen bisa bawa mobil. Nah gitu ya. Nah itu kalian harus ingat ini fungsi kopling buat apa. Jadi kalau ini udah masuk persneling tapi kalian nggak koplingnya nggak dilepas, mau digas kencang apapun, mobil tuh nggak bakalan jalan atau maju atau lompat gitu ya. Nah gitu guys ya. Nah gitu. Nah, ini pelajaran yang pertama ya. Kalian harus ini nih, saya tekankan lagi, ini kalian harus hafal dulu posisinya. Nah kalau udah hafal ini, terus ini kalian belajar ini gitu ya. Atau kalian enggak, biasanya kalau lebih ini enak lagi tuh, mobil nggak usah jalan dulu, posisinya berhenti, kalian hafalin ini dulu, lagi berhenti terus ini dihafalin dulu. Saya begitu, mobil berhenti saya belajar nih, ini saya main-mainkan masuk satu dua, tapi tetap di kopling juga ya, di kopling juga. Nah kalau ini saya udah hafal, baru belajar jalan. Saya dulu belajar nyetir tuh sama saudara ya, sama Dora, jadi langsung ke jalan raya gitu. Jadi ceritanya dulu saya begitu waktu belajar mobil tuh pertama kali. Nah ini saya hafalin dulu. Nah jadi pokoknya mobil itu lagi berhenti gitu, lagi parkir, saya naik ke pengemudi begini, saya belajar. Nah kalau ini udah hafal, nah udah belajar jalan bawa. Awal-awalnya saya didampingi sama saudara saya, tapi begitu udah berapa kali, 1-2 kali, udah saya dilepas sendiri tuh, jalan raya lu padahal. Nah saya harap kalian tuh hafal ini guys ya, teman-teman sobat Eno channel semua ya. Ini yang pertama kalian harus hafalin bagi yang pemula gitu ya, bagi yang pemula yang baru mau belajar gitu ya. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu video saya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum, karena subscribe itu gratis ya guys. Dan kalau kalian ikut subscribe berarti ikut membesarkan channel ini ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.